Orang dari masa lalu. Kenapa Bob? Tanya Kanza yang baru datang. Enggak ada apa-apa kok. Bohong, kamu digangguin kakak yang ini ya? Tanya Kanza sambil menunjuk gua. Tadi ada yang gangguin aku kak, terus kakak yang ini nolongin aku, kata peserta MOS memberikan penjelasan. Oh syukur deh, kirain Kak Bobby yang gangguin biar kakak cincang dia kalau nakal, enggak kok kak. Gua hanya diam, apa yang dia ucapkannya itu benar walaupun di waktu yang berbeda. Gua dan Darno sedang duduk-duduk di dekat lapangan enggak jauh dari panitia yang sedang menghukum peserta MOS. Kresek yang terseret di belakangnya, gua dan Darno bagian panitia MOS tapi kami enggak begitu aktif seperti yang lain. Gua orangnya enggak pernah peduli melihat seperti ini bahkan. Gua dan Darno sering menertawakan setiap kali ada yang mendapatkan hukuman tapi melihat yang satu ini, gua enggak bisa diam aja. Walau ada aturan untuk enggak pilih kasih, tapi tadi sesuatu terlihat saat dia sedikit menaikkan rok merahnya sebelum jalan jongkok. Sepertinya hukuman tadi membuat kakinya terasa sakit, karena tadi gua lihat dia jalan normal tapi setelah jalan jongkok cara dia berdiri seperti menahan rasa sakit. Gua menculik. Dia yang sedang kena hukuman untuk ikut ke tempat gua dan Darno di tangga belakang sekolah, tapi belum sampai ke tempat itu kami dihadang Rahel. Rahel terlihat kaget saat melihatnya sebuah luka yang ditutupi perban di bagian kaki kanan peserta MOS yang dia hukum. Singanya udah gua jinakin, sini duduk, kata gua sambil menepuk-nepuk anak tanggal. Di samping gua meminta dia duduk. Kenapa bohong? Tanya gua sambil membuka minuman botol hasil colongan dari bagian konsumsi. DIANNATASYA, satu persatu huruf gua baca dari papan nama yang gua pegang. Dian mengangkat wajahnya dan menatap gua heran. Percaya terus ngambil papan namanya, mereka bilang kalau mau dibalikin harus kasih nomornya. Aku gak punya HP jadi aku tinggalin aja papan namanya. Bagus, pakai ini sebelum lo kena hukuman dari panitia lain, kata gua sambil memberikan papan nama miliknya. Bob. Bobby. Iya Za. Ngelamun aja, yuk pulang, ajak Kanza sambil menggandeng tangan gua. Hayu. Kakak pulang dulu ya deh, kata Kanza lalu kami berjalan meninggalkan dia yang masih berdiri di sana, tapi bukan parkiran yang kami tuju melainkan lantai 3. Sekolah mulai sepi, dari atas sini tinggal beberapa orang saja yang terlihat. Suasana jadi terasa canggung, entah berapa lama kami saling diam, angin yang berhembus membuat mata terasa kantuk. Bob, Kanza mulai bicara. Iya Za. Tadi itu siapa? Bukan siapa-siapa. Kamu lupa? Lupa apa? Kamu nggak bisa bohong dari aku. Gua gak tahu harus bicara apa, gua gak tahu apa yang harus gua jelaskan. Cara kamu natap dia nggak biasa, aku juga tahu tadi dia bohongkan. Gua hanya diam sambil menatap Kanza. Hahaha. Gua mengambil napas dalam-dalam dan menghembuskannya. Dia nggak bohong, gua emang nolongin dia. Tapi aku gak lihat ada yang gangguin dia tadi. Bukan tadi, tapi 3 tahun lalu. 3 tahun? Jadi gini. Gua menceritakan kejadian 3 tahun lalu, saat pertama kali mengenal Dian sampai kami jadi dekat. Gua nggak suka membahas masa lalu tapi gua cuma nggak mau Kanza salah paham. Terus sekarang masih dekat? Tanya Kanza setelah gua bercerita. Enggak, dari gua lulus sekolah udah gak pernah ketemu lagi. Bagus deh kalau gitu. Bagus kenapa? Aku cuma takut kamu bakalan dekat lagi sama dia. Tenang aja Za, gua juga tahu batasan kok apalagi sekarang udah ada lo, Kanza hanya tersenyum. Setelah suasana kembali cair, kami ngobrol-ngobrol ringan seperti biasa sampai waktu menunjukkan pukul 15.30 gua mengantar Kanza pulang. Sisi lain dari Kanza. Setelah MOS Kanza jatuh sakit. Awalnya gua pikir orang aneh seperti Kanza enggak mungkin bisa sakit tapi ternyata biarpun aneh Kanza tetap manusia dia bisa sakit. Hari ini karena sekolah masih libur Kanza meminta gua untuk datang ke rumahnya. Kedua orang tuanya enggak dia kabarin karena takut kalau mereka akan khawatir di sana.
Jadi Kanza meminta pembantunya untuk tutup mulut dan membiarkan gua masuk ke dalam rumahnya. Sekitar jam 14 gua masuk ke dalam gerbang. Rumah ini lumayan besar dengan barang-barang antik yang berjejer di mana-mana yang memberikan kesan horor. Ada sesuatu yang kurang dari semua perabotan yang ada di dalam rumahnya. Gua enggak menemukan foto keluarga. Padahal gua ingin melihat seperti apa orang tuanya yang sudah melahirkan anak secantik dan seaneh Kanza. Gua melangkahkan kaki masuk ke dalam sebuah kamar yang begitu rapih dengan gambar dan foto yang menempel hampir di semua tembok. Tapi ada satu yang menarik perhatian gua, yaitu sebuah vas bunga dengan sebuah pohon mangga yang sudah kering. Dia beneran menanam cangkokan mangga di kamar. Kanza masih tidur dengan wajah agak pucat. Sepertinya acara MOS membuat dia kecapean hingga jatuh sakit seperti ini. Sambil menunggu Kanza bangun, gua melihat-lihat gambar yang pernah gua lihat sebelumnya. Itu adalah gambar yang ada di bukunya. Tanpa sadar gua hanya senyum-senyum sendiri melihat foto-foto kita berdua yang menempel di tembok kamarnya. Dasar orang aneh, dia enggak mau orang tuanya tahu tentang hubungan kami, tapi dia menempel semua foto mesra kami di kamarnya. Sekitar 1 jam kemudian Kanza bangun. Dia tersenyum saat melihat gua yang sedang duduk di tepi ranjang sebelah kiri. "Kamu udah lama?" tanya dia sambil kucek-kucek mata. "Enggak kok." "Hoah, badan aku pada sakit," kata dia sambil duduk di kasur dan meregangkan badannya. "Kecapean lo?" "Iya kayaknya." Gua berjalan ke dapur dan kembali ke kamar dengan 1 mangkuk bubur dan segelas air minum. "Makan dulu ya, selagi buburnya masih anget." Kanza menggeleng-geleng kepalanya. "Ayo makan, abis itu minum obat," pinta gua sambil menyodorkan sendok terisi bubur. "Enggak mau, aku gak suka obat." "Lo sayang gua gak?" "Sayang. Kalau sayang lo harus makan." Gua mulai membujuk, Tapi apa? Udah makan dulu." "Tapi cium dulu," pinta dia dengan nada manja. "1 suapan dulu baru gua cium." Lalu Kanza membuka mulutnya dan gua mulai menyuapinya. Kap gua mencium keningnya. "Abisin ya buburnya," pinta gua. "Enggak mau." 1 suapan 1 ciuman, hehe aku mau." Entah berapa ciuman yang gua berikan, dia selalu senyum-senyum sendiri setiap kali gua mencium keningnya sampai bubur di mangkuk habis. Lalu gua mengambil obat di meja yang ada di dekat tempat tidur. "Enggak mau minum obat, mau sembuh enggak?" "Mau, tapi gak mau minum obat, harus mau." "Tapi kalau aku minum obat kamu nginep ya," pinta Kanza kemudian. "Entar kalau orang tua lo tahu gimana?" "Tenang aja, mereka 3 hari lalu abis dari sini jadi masih lama ke sini lagi." Ya udah gua nginep, tapi cuma malam ini aja ya." Setelah susah payah membujuknya, akhirnya dia mau minum obat. Ini sisi lain dari Kanza yang baru gua tahu. Mungkin karena kedua orang tuanya yang sibuk membuat dia jadi kurang menerima perhatian langsung, atau enggak ada yang manjain di rumahnya. Hari mulai gelap. Gua menutup jendela kamarnya dan kembali duduk di kasur sambil melihat acara TV kesukaannya yang sedang dia putar. Wajahnya sudah mendingan, enggak terlalu pucat seperti tadi. Sepertinya dosis obatnya mulai bekerja, tapi enggak ada tanda-tanda dia mengantuk. Antara aku, kau dan sabun. Waktu sudah menunjukkan pukul 20. Setelah acara TV selesai, gua duduk di ranjang sebelah kiri di samping Kanza. "Za, tidur gih, belum ngantuk aku." "Terus kapan ngantuknya?" "Kalau gitu kamu bacain buku dongeng dong biar aku ngantuk," pinta dia sambil memberikan buku dongeng yang ada di dekat tempat tidur. "Buset. Lo udah gede masih pengen didongengin, apanya yang gede?" "Punya lo tuh udah gede," gua jawab ngawur. "Emang kamu pernah ngukur tah? So tahu." "Haduh jangan mancing deh," protes gua karena takut Dirli bangun. "Hehehe atuh kamu ngomongnya cabul banget." "Heh yang cabul lo ya bukan gua, berarti aku yang ketularan kamu Bob." "Jiah pinter banget dah ngelesnya, ya udah gua dongenin dah." Gua membuka buku yang tadi Kanza berikan. Ini MAH dongeng barat semua, lanjut gua lalu menutup buku itu. "Kalau gitu terserah kamu aja dongengnya," pinta dia kemudian. Gua coba memikirkan dongeng apa yang akan gua ceritakan. Setelah menemukan yang pas, gua mulai bercerita. Dahulu kala, ada seorang ibu yang mempunyai anak bernama Saud. Suatu hari saat Saud berburu di hutan, enggak sengaja anak panahnya mengenai anjing kesayangan ibunya. Aku kayak gak asing ama tuh dongen, tapi kok aneh ya, sela Kanza di tengah gua sedang berdongeng. "Udah dengerin aja," lalu sang ibu marah dan mengusir Saud dari rumah.
Beberapa tahun kemudian Saud udah dewasa dan dia mencintai seorang perempuan. Setelah hubungan mereka semakin dekat, perempuan itu baru sadar bahwa pria itu adalah Saud, anaknya yang dulu pernah dia usir. Tapi Saud enggak peduli, dia tetap ingin menikahi ibunya sampai sang ibu memberikan syarat. Syaratnya apa? Tanya Kanza memotong. Syaratnya Saud harus membuat sebuah perahu dalam waktu 1 malam, tapi karena Saud sakit perut dia jadi sibuk mencari jamban sampai suara ayam berkokok. Karena gagal memenuhi syarat itu, sang ibu mengutuk Saud menjadi batu. Ah, aku ingat, ceritanya enggak kayak gitu Bobby, protes Kanza setelah gua bercerita. Katanya terserah gua. Alasan aja, kamu harus kakak hukum, kata Kanza dengan suara terdengar tegas seperti saat dia jadi panitia MOS. Ampun kak, hukuman saya apa? Jawab gua seperti seorang siswa baru. Sini kamu, Kanza menepak-nepak kasur yang ada di samping kanannya, tidur di sini sama aku, lanjut dia sambil senyum menyeringai. Waduh, entar kalau gua hilaf gimana Za? Tanya gua ragu, enggak bakalan. Kok lo bisa seyakin itu? Aku percaya sama kamu, kata Kanza kemudian, gua hanya kernyitkan dahi. Selama ini aku selalu ngasih kamu kesempatan, kenapa lo ngasih gua kesempatan? Aku takut kamu ngelakuinnya sama cewek lain kalau aku gak ngasih kesempatan. Gua udah enggak pernah Za, tapi kalau pengen juga ada pelariannya kok, katanya udah gak pernah gimana sih? Pelarian gua bukan sama orang Za, terus? Ama sabun. Ah aku gak ngerti, ada-ada aja ama sabun. Anggap aja gak ada rotan akar pun jadi, tapi gua juga pengen kok ngelakuinnya sama lo, Kanza diam menatap gua dengan mata terbelalak. Tapi entar kalau kita udah nikah. Kanza hanya tersenyum lalu sedikit menggeser badannya ke kanan dan kedua tangannya menarik baju gua sampai gua yang sedang duduk jadi ambruk di sebelah kirinya lagi sakit. Tenangannya kuat benar. Gua membenarkan posisi badan dan sekarang kami saling berhadapan dalam selimut yang sama. Karena jantung gua yang berdetak cepat dengan posisi seperti ini jadi gua sedikit memutar badan dan menatap langit-langit kamar. Kap, gua menoleh ke kanan saat sebuah ciuman mendarat di pipi kanan. Itu yang bikin aku sayang banget sama kamu, kata Kanza lalu dia memeluk gua dari samping dengan wajah tersenyum menatap gua. Gua hanya diam dan membalasnya dengan senyuman. Tangan kiri gua memegang tangan kanan Kanza yang dia letakkan di dada gua, kami saling diam. Gua lepas tangan kanannya lalu Kanza memejamkan mata saat tangan kiri gua mengusap-ngusap keningnya. Terlintas keinginan untuk sekedar menyusupkan tangan kiri ke dalam baju tidur yang ia kenakan atau sekedar melepas satu persatu kancingnya atau melepas semuanya, tapi melihat Kanza memejamkan mata sambil tersenyum kembali menyapu pikiran kotor gua. Gua palingkan wajah dengan menatap langit-langit kamar untuk menghindari hal-hal yang diinginkan sambil tangan kiri masih mengusap keningnya. Mungkin Darno akan menertawakan gua atau bahkan menganggap gua enggak normal kalau cerita semua kesempatan yang Kanza berikan gua sia-siain begitu saja, tapi gua enggak peduli orang bilang. Gua enggak normal atau apalah. Dulu gua pikir sebuah tantangan untuk mempertemukan Dirli dengan Vivi, tapi gua menganggap itu bukan sebuah tantangan karena gua dengan mudah bisa melakukannya. Sebuah tantangan itu harus sesuatu yang sulit, misalnya Dirli harus LDR dengan Vivi. Pagi yang indah dan menyegarkan. Gua meregangkan badan yang masih lengket dengan kasur. Gua duduk dan celingak-celingkuk karena enggak ada Kanza di samping gua. Setelah dirasa cukup mengumpulkan nyawa, gua beranjak dari tempat tidur ke kamar mandi. Cerek, gua buka pintu kamar mandi. Gua hanya menelan ludah saat melihat Kanza yang sedang berdiri di dalam sana. Dia tersenyum lalu tangan kanannya memutar keran. Dirli mulai lompat-lompat olahraga pagi, syutup karena Kanza memberikan pemandangan yang indah. Kok diam aja, sini mandi bareng, ajak Kanza. Lo kan lagi sakit kok mandi? Tanya gua sambil tetap berdiri di pintu kamar mandi, lengket banget badan aku, dari kemarin gak mandi. Ya udah, gua tunggu di kamar aja. Kanza melemparkan senyuman, tangan kanannya melepaskan keran yang udah mengeluarkan air. Lalu tangan kanannya diletakkan di atas kepala sambil menyisir rambut tutnya dengan jemari ke arah kiri, yakin gak mau ikut mandi bareng? Goda dia. Kampret, batin gua, posenya bikin Dirli teriak-teriak, enggak, bahaya, lanjut gua, lalu menutup pintu kamar mandi. Cerek. Gua kembali ke kamarnya, ada sesuatu yang menarik perhatian gua. Ada beberapa foto yang diikat dengan benang menggantung di antara ranting-ranting pohon mangga kering di pojok kamar.
Pohon mangga ini enggak terlalu tinggi jadi gua jongkok sambil melihat foto-foto gua dengan Kanza yang sepertinya baru tadi pagi. Shrek setelah beberapa menit suara pintu kamar mandi dibuka, gua tetap memandangi satu persatu foto yang bergantung tanpa mempedulikan Kanza yang keluar dari kamar mandi. Serius banget, kata Kanza di belakang gua lalu dia ikut jongkok di sebelah kiri, gua menolehnya, kampret, batin gua. Kenapa gak pakai handuk? Kata gua dengan mata masih menatap butiran-butiran air yang menempel di kulitnya. Hehe aku lupa bawa. Entar masuk angin, buruan keringin, protes gua, iya sayang. Gua kembali diam saat Kanza berdiri lalu berjalan dengan air yang masih menenes-nenes di lantai membuka lemari, gua kembali menatap pohon mangga yang ada di sudut kamar. Bagus gak? Tanya Kanza yang duduk di samping gua dengan pakaian yang sudah menutupi tubuhnya. Bagus, jawab gua singkat sambil tetap melihat pohon mangga, ngambek. Gua menolehnya, coba lihat. Gua kayak lagi ngambek gak? Tanya gua sambil menatap wajahnya. Hehe enggak, kirain kamu bakalan ngambek aku pancing terus tadi. Gua udah belajar buat nahan diri kok ini kenapa ada pohon mangga di kamar? Gua coba mengalihkan pembicaraan. Ini waktu aku baru pindah ke sini, emang lo asli mana? Aku lahir di Bandung, tapi kenapa? Tapi waktu aku sekitar 4 tahun pindah ke sini, nyampe sekarang, gua kira kenapa. Tapi tiap lebaran aku ke Bandung. Lah mau ngapain? Apa ada saudara di sana? Ada, aku sering nemuin mama. Nyokap lo kan di Jakarta. Iya, tapi bukan dia yang lahirin aku, gua hanya diam. Aku enggak pernah lihat mama, papa pernah cerita katanya mama meninggal waktu ngelahirin aku. Maaf. Enggak apa-apa kok. Tapi berhubung papa nikah lagi waktu aku baru pindah ke sini jadi aku enggak nganggep kayak mamah tiri. Apalagi dia perlakuin aku kayak anak kandungnya sendiri. Berarti gua lebih beruntung ya bisa lihat nyokap yang lahirin gua walau dia jahat. Iya, kamu coba ya buat maafin mamah kamu. Aku tahu kamu sulit, tapi pelan-pelan aja. Kamu jangan bayangin waktu dia jahat sama kamu, tapi bayangin waktu dia selama 9 bulan ngandung kamu terus dia besarin kamu. Gua hanya diam. Selama ini gua hanya menganggap si bangsat itu jahat, tapi setelah mendengar apa yang Kanza ucapkan gua baru sadar satu hal. Kalau dia memang sejahat itu, mungkin dia enggak akan merawat gua sampai tumbuh besar, tapi nyatanya dia merawat gua dengan baik sampai saat keadaan yang membuat semua berantakan. Maaf, kamu keinget lagi ya, kata Kanza melihat gua yang jadi diam. Enggak kok, lagian sekarang kan bokap udah nikah lagi jadi gua punya nyokap baru, oh iya. Aku belum pernah ketemu keluarga kamu loh. Mereka sibuk kerja, entar kapan-kapan gua kenalin kalau mereka ada di rumah, asyik sekalian mau minta restunya ah. Hahaha boleh-boleh, asal kamu pakai pakaian yang sopan aja. Tapi aku gak pinter pakai jilbab loh, aku kan jarang pakai kerudung. Orang tua gua gak nilai orang dari kerudung kok, yang penting sopan pakaiannya, oke deh entar aku pakai tank top aja kalau gitu. Udah bosen hidup kali. Hehehe bercanda, aku kan gak pernah pakai pakaian gitu kalau keluar rumah, kirain beneran, ini kenapa ada pohon mangga di kamar lo belum jawab. Itu waktu aku ulang tahun, papa nanya aku pengen apa. Terus aku bilang aku pengen ada pohon mangga di kamar, jadi papa beli cangkokan terus masukin ke pot yang gede nah terus ditaruh di kamar deh. Buset, lo ulang tahun enggak minta mobil atau berlian gitu. Aku udah dibeliin mobil MAH, cuma ditaruh di rumah papa katanya sayang di sini enggak pernah aku pakai. Iya gua lupa kelas kita kan beda ya, apaan sih Bob, aku sama kok kayak kamu. Enggak, gua gak aneh kayak lo, Bobby, teriak Kanza di telinga gua. Bokap emang memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang gadis yang usianya jauh lebih muda waktu gua duduk di bangku kelas 3 SMP. Awalnya gua enggak mau memanggil dia, Ibu, karena usia kita hanya beda 6 tahun saat menikah dia baru menyelesaikan pendidikan diploma 3. Bagi gua dia lebih mirip seperti seorang kakak tapi karena dia memperlakukan gua seperti anaknya sendiri jadi gua membiasakan diri memanggil dia ibu. Sekitar jam-jam 11 kita menyantap makanan yang udah disediain Bey Romlah di dapur, setelah makan kita hanya ngobrol-ngobrol sampai sore di teras rumah Kanza. Gua sibuk menangkap ikan di kolamnya sedangkan Kanza sibuk menertawakan gua yang enggak juga mendapatkan ikan padahal baju udah pada basah. Sekitar jam 15 karena hari udah sore gua pamit pulang,
Walau Kanza sempat cemberut saat gua akan pulang tapi gua meyakinkan dia kalau besok kita bakalan ketemu lagi di sekolah. Bimbang. Takdir berkata lain, gua nggak berjodoh dengan Kanza melainkan dengan Darno. Sekarang gua harus satu kelas dan bersebelahan dengan sahabat gua dari SMP padahal gua sangat mengharapkan bisa satu kelas dengan Kanza. Hubungan gua dengan Kanza semakin dekat, kadang gua sering mampir ke rumahnya atau nginep kalau dia memaksa gua untuk menemaninya. Walau awalnya gua takut digerebek satpam atau RT dan warga sekitar tapi di sini semua begitu cuek jadi gua tenang aja, lagian gua cuma tidur enggak adanya. Kehadiran Dian di sekolah enggak memberikan dampak negatif dalam hubungan kami, walau ada banyak pertanyaan yang ingin gua lontarkan tapi gua mengurungkan semua itu. Gua gak mau sampai keinginan gua merusak apa yang sudah gua jalani sejauh ini, jadi gua hanya melemparkan senyuman tanpa kata setiap kali bertemu di kantin atau berpapasan di sekolah. Hari demi hari gua lalui, enggak ada masalah jadi terasa monoton. Hari ini setelah bel pulang Kanza harus mengikuti rapat OSIS, karena gua bukan anggota OSIS jadi gua hanya bengong menunggu dia selesai rapat. Karena bosan gua berjalan naik ke lantai 3, gua pandangi sebuah ruangan kosong dengan bangku dan meja berjejer rapi. Dulu gua selalu menantikan seseorang keluar dari pintu ruangan ini, tapi sekarang enggak ada yang gua nantikan lagi karena kelas sudah pindah di lantai 2. Lalu gua berjalan menelusuri kelas demi kelas sampai berhenti di depan sebuah ruangan kosong. Di dalam sini waktu begitu terasa lama karena gua selalu menantikan bel istirahat dan pulang. Di seberang ruangan ada jendela tempat andalan gua setiap kali kabur saat jam pelajaran, tapi sejak Kanza mengetahui kebiasaan gua itu dia melarang gua melakukannya dengan alasan itu terlalu berbahaya. Setelah lama memandangi kelas gua duduk di bangku tempat favorit gua dengan Kanza menghabiskan waktu di sekolah, gua menyandarkan badan lalu memejamkan mata. Rasanya baru kemarin gua duduk sendirian seperti ini lalu saat membuka mata ada seorang perempuan aneh yang menampar gua. Suara langkah kaki terdengar dari arah tangga. Gua membuka mata dan melihat ke arah suara itu. Gua hanya diam saat melihat seorang perempuan dengan dada yang terlihat lebih besar dan bagian belakang yang semakin semok, kulitnya lebih putih dengan wajah cantik serta rambut panjang yang dia ikat dengan jepitan berwarna pink, dia berjalan menghampiri gua. "Aku ganggu ya, Kak?" Tanya Dian yang sudah berdiri di hadapan gua. "Enggak, ngapain di sini bukannya langsung pulang?" "Lagi nungguin jemputan, terus tadi di bawah lihat kakak di sini jadi aku naik aja." "Oh. Kakak masih marah ya sama aku?" "Enggak." "Maaf." "Maaf buat apa?" "Maaf, waktu liburan kenaikan kelas aku pergi enggak pamit, aku buru-buru berangkat soalnya nenek lagi dibawa ke UGD. Terus waktu di jalan HP aku jatuh, aku masih ingat nomor kakak aku coba hubungi kakak pakai HP ibu tapi selalu di luar jangkauan. Nenek udah boleh pulang tapi masih sakit-sakitan jadi orang tua aku diminta tinggal di sana buat ngurus nenek. Aku pengen ngabarin kakak kalau aku dipaksa ngelanjutin sekolah di Lampung, tapi nomor kakak udah gak aktif jadi aku ngasih tahu temen aku biar dia sampein ke kakak. Aku pernah mogok makan ampe sakit, ngeliat aku kayak gitu bapak bilang kalau aku bisa jadi juara 1 aku boleh tinggal di rumah Ua buat lanjutin sekolah di Bogor. Gua hanya diam mendengarkan Dian bercerita panjang lebar. Aku terus ngabisin waktu buat belajar, tapi hasilnya ngecewain soalnya aku dapat peringkat 5 waktu semester pertama. Tapi aku gak mau nyerah, aku terus belajar dan private beberapa pelajaran sampai akhirnya usahaku enggak sia-sia. Aku dapat peringkat 1, walau kelihatan berat hati bapak menepati janjinya. Bapak nganterin aku sampai di rumah Ua, aku sempat ke rumah kakak tapi enggak ada orang. Aku mulai cari tahu ke beberapa teman sekolah dulu, mereka bilang kakak lanjutin sekolah di sini jadi aku langsung buru-buru daftar di sini. Waktu hari pertama MOS, aku selalu berharap setiap orang yang aku temui itu kakak sampai waktu mau pulang aku syok lihat kakak yang lagi duduk di pagar tapi gak seperti yang lo harapin kan, gua memotong ucapannya, gua justru malah cuekin lo, dari pertama ketemu gua gak pernah nyapa lo, lanjut gua. Dari dulu kakak seringkan cuekin aku, kakak sering lupain aku kalau lagi ama ceweknya. Tapi aku enggak peduli yang penting aku bisa nepatin janji, aku seneng jadi bisa sering ketemu kakak lagi. Gua hanya diam dengan mata terbelalak. Dulu sempat ada yang bilang kalau Dian dipaksa pindah sekolah ke Lampung, gua coba hubungi nomor yang diberikan temannya tapi selalu di luar jangkauan.
Gua pikir dia akan lupa dengan janji dulu saat terakhir ketemu tapi ternyata dia selama ini terus berjuang agar bisa menepati janji itu. Gua enggak bisa berkata apa-apa, gua gak tahu apa arti kata senang, yang dia maksud hanya bertemu dengan gua yang jelas-jelas selalu mengabaikan dia selama sekolah di sini. Dret. Dret, HP gua bergetar ada pesan masuk. From Kanza, Bob, lagi di mana? Aku udahan nih rapatnya, tuh Kanza, tunggu di parkiran aku ke sana. From Kanza, oke. Lalu gua memasukkan HP ke saku celana, gua pulang dulu, iya kak, hati-hati. Tanpa menjawab gua berjalan dengan kaki yang terasa sangat berat pergi meninggalkannya, gua berjalan begitu pelan. Semua kenangan yang sudah terkubur seperti digali lagi. Apa kenangan-kenangan yang muncul akan menjadi sebuah hambatan hubungan gua dengan Kanza, atau Kanza mampu mengubur kembali semua kenangan itu. Tutup pintu rapat-rapat. Kak aku mau dong coret-coret juga, pinta Dian saat melihat gua dan teman-teman yang sedang asik pilokan. Entar dimarahin mama, kata gua lalu Darno dan yang lain menertawakannya. Kak aku mau ikutan, pinta Dian maksa sambil narik-narik lengan baju gua, dasar anak kecil ngerengek-rengek melulu. Dikatain anak kecil melulu, lihat aja ntar kalau aku udah gede kakak bakalan naksir sama aku, mau gua kasih berapa karung teh sapi biar cepet gede. Kakak aku bukan lengkuas. Hahaha, gua dan yang lain menertawakannya kembali, kakak jahat, teriak dia di telinga gua. Gak usah manyun, bodoh. Udah jangan manyun, sini foto bareng. Lalu gua memberikan HP dan meminta Darno untuk mengambilkan foto. Dian merapatkan tubuhnya di samping sambil tangan kanannya merangkul gua cerek. Kakak. Apa? Mau gak janji sama aku, janji apa? Kalau kakak lulus, tolong ya kakak jangan mainin cewek lagi. Waduh, kayaknya susah. Please kak. Kata dia sambil memegangi tangan gua, Kalau gua mau janji gitu, lo harus janji juga? Janji apa kak? Dimanapun gua lanjutin sekolah entar, lo harus sekolah di situ biar sama-sama lagi. Udah itu aja kak permintaannya. Iya itu aja. Oke kakak, aku janji bakalan nyusul kakak kalau udah lulus. Kakak juga jangan lupa janjinya ya. Gua gak pernah ingkar janji, sini tangannya, pinta gua, lalu Dian menjulurkan tangan kanannya, gua mengambil sebuah tali berwarna hijau dari dalam tas dan membuatkan sebuah gelang sederhana. Loh kok simpul mati kak? Protes dia. Biar lo gak ama gua, kata gua setelah selesai membuat gelang sederhana, padahal kan kakak yang sering lupa sama aku. Berisik, gua jita kepalanya pelan. Kamu diam aja sih. Gua hanya diam sambil menatap Kanza yang tiba-tiba berhenti melangkah, lalu. Tangan kanannya memegang pipi kiri gua, kamu bete ya aku rapatnya lama. Enggak kok, mau seharian juga gua tungguin. Lalu sekarang tangan kiri Kanza diletakkan di pipi kanan gua dan kedua tangannya. Mencubit pipi gua pelan, senyum dong, kata Kanza sambil tersenyum begitu manis, kalau lo bugil baru gua senyum. Bener ya, kata Kanza lalu dia membuka kancing seragamnya yang paling atas tapi saat dia membuka kancing kedua gua buru-buru memegang tangannya. Gua cuma bercanda. Hehe aku juga bercanda kok tadi, kata Kanza sambil senyum menyeringai, bercanda lo serius. Selama itu bisa bikin kamu senyum aku pasti lakuin. Kalau gitu. Kalau gitu apa? Kanza memotong, kalau gitu makan yuk. Hayu tapi aku yang telaktir ya. SIP. Kita berjalan ke tempat parkir lalu pergi ke sebuah rumah makan yang terletak enggak jauh dari sekolah. Selama makan gua lebih sering diem bahkan gua suka salah mengambil makanan. Kamu kenapa sih Bob? Enggak apa-apa kok. Aku lihat kamu jadi pendiam gitu, lagi ada masalah. Enggak kok enggak, ayo abisin makanannya. Ih kamu tuh yang masih banyak, aku udah habis semua. Gua hanya menelan ludah saat menyadari ternyata makanan Kanza udah habis semua, padahal biasanya kita kalau makan di sini selalu berebutan seperti orang kelaparan. Setelah selesai makan kita muter-muter ke sana kemari sambil mencairkan suasana yang sempat canggung saat makan tadi. Sekitar jam 20.30 kita sampai di depan gerbang rumah Kanza. Tapi dia enggak mau turun dari motor, dia terus memeluk gua dari belakang. Zalo tidur. Enggak. Udah nyampe Za, aku gak mau turun. Lo mau di sini terus gitu, biarin. Lo kenapa sih Za?
Ada juga kamu yang kenapa, dari tadi dia melulu, gua enggak apa-apa kok. Kamu harus belajar 100 tahun lagi buat bisa bohong sama aku Bob. Gua hanya diam, gua gak tahu harus bicara apa lagi kalau udah ketebak seperti ini. Aku takut kehilangan kamu. Zah. Gua kan pernah bilang kalau kita jadian gua bakalan selalu ada buat lo, gua coba meyakinnya. Tapi aku takut Bob. STTTT udah, lihat deh di langit banyak bintang, gua coba mengalihkan pembicaraan, kami saling diam menatap bintang-bintang yang bertaburan di atas sana. Ada yang jatuh, kata Kanza sambil menunjuk bintang itu lalu dia merapatkan kedua tangannya seperti berdoa. Lo minta apa sama bintang? Tanya gua kemudian, aku minta buat kamu enggak ninggalin aku. Kalau enggak dikabulin, aku masih punya Tuhan. Nah itu baru benar, minta tuh sama Tuhan bukan sama bintang. Hehe udah kebiasaan dari kecil. Kami ngobrol-ngobrol ringan sebentar sampai akhirnya Kanza mau turun dari motor lalu berjalan ke gerbang tapi sudah digembok jadi dia berjalan ke arah pagar sambil menaikkan roknya sampai lutut lalu dia memanjat pagar seperti biasa. Di sini gua sadar, Kanza itu cantik. Banyak yang coba dekati dia tapi Kanza selalu mengabaikan mereka karena orang yang dia sayangi hanya satu orang yaitu gua. Sedangkan gua baru ketemu Dian sudah seperti ini, gua harus mengunci pintu rapat-rapat supaya enggak ada tamu yang masuk. Dulu gua pernah meminta Dian untuk melanjutkan sekolah di tempat yang sama, tapi gua enggak berjanji suasana masih akan sama seperti waktu SMP. Gua hanya ingin melihat Dian tumbuh besar dan gua masih bisa menjaganya sama seperti selama 2 tahun di SMP, tapi bedanya sekarang gua hanya bisa menjaga Dian dari jauh. Akhir tahun 2011. Hari demi hari kita lalui bersama, hubungan gua semakin dekat dengan Kanza. Dia pernah bilang kalau selama liburan kenaikan kelas dia sering menceritakan kesehariannya di sekolah dengan gua dan beberapa pengalaman kami sampai bokapnya mengizinkan dia berpacaran dengan gua yang jelas-jelas mereka sendiri masih menganggap gua makhluk astral, karena mereka belum pernah melihat gua secara langsung. Enggak terasa gua sudah naik kelas 12, memang sepertinya gua berjodoh dengan Darno karena kita kembali satu kelas. Gua dan Darno sering jadi sasaran lemparan penghapus dari guru karena kita sering bercanda di sela jam pelajaran. Gua nggak pernah bicara lagi dengan Dian meskipun masih sering bertemu di sekolah, kami hanya saling melempar senyuman setiap kali bertemu di kantin atau berpapasan di sekolah. Kadang gua berpikir mungkin Dian kecewa tapi senyuman yang dia berikan setiap kali bertemu meyakinkan gua kalau Dian masih sama seperti dulu, dia selalu jadi bayangan. Akhir bulan Desember di tahun 2011, tahun lalu gua enggak merayakan tahun baru dengan Kanza karena orang tuanya yang meminta dia untuk merayakan bersama mereka di sana tapi tahun ini Kanza diizinkan merayakan di sini tanpa harus berbohong seperti waktu tahun baru 2010 lebih tepatnya saat kita memulai perjalanan. Siang hari setelah pulang sekolah dan berganti pakaian gua hentikan motor di sebuah perempatan, gua dan Kanza ngobrol-ngobrol ringan ke sana kemari menunggu Darno dan Sinta yang maksa ingin ikut. Entar aku mau pakai bikini doang kata Kanza, wah ide bagus, tapi entar orang pada ngiler lihat kamu. Hehe bercanda Bob bercanda, aku juga gak mau pakai pakaian gitu di depan orang lain, kalau di depan gua mau gak. Perasaan enggak pakai apa-apa juga kamu anggurin, belum waktunya. Kanza hanya tersenyum. Nah dateng juga tuh bocah, kata gua saat melihat Darno dan Sinta yang baru dateng. Maaf ya Cin tadi macet di jalan, kata Darno, najis. Gua kira lo udah mati kelindes kontainer. Ijaet deh kamu Cin ntar gak aku kasih jatah loh. Cewek lo dianggurin dong kalau gua yang dikasih jatah, kata gua sambil melihat Sinta yang duduk di belakang Darno. Pada ngomongin apaan sih, gue gak ngerti, kata Sinta pura-pura bego, gua sumpahin beneran idiot lo Sin, kata gua menakut-nakuti Sinta. Jangan dong, udah Darno idiot ditambah gue idiot entar anak gue gimana nasibnya. Protes Sinta. Hahaha, gua dan Kanza ngakak lihat ekspresi Darno saat mendengar Sinta bicara seperti itu. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar gua starter motor dengan Kanza yang sudah duduk di belakang, sepanjang jalan Kanza membicarakan semua yang dia lihat. Dari mulai rumah, spanduk, orang pacaran, tukang baju, sampai tiang listrik dia omongin. Tempat yang akan kita tuju untuk merayakan tahun baru adalah pantai, untuk beberapa orang mungkin pantai adalah tempat yang biasa aja,
Tapi untuk gua pantai itu tempat yang luar biasa karena selain gua yang malas bepergian juga di pantai bisa melepaskan semua beban pikiran, gua selalu berharap semua beban pikiran gua akan terbawa bersama ombak. Jalanannya enggak seperti yang gua bayangkan, bisa disebut off-road tapi enggak semua jalan karena ada beberapa yang bisa dibilang mulus. Kebun sawit dan kebun karet memberikan keindahannya sepanjang jalan. Beberapa menit sebelum sampai tempat tujuan kami disuguhkan dengan pemandangan laut yang sangat luas saat jalan menanjak. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan membuat punggung gua pegal karena sepanjang jalan Kanza terus menyandarkan badannya, tapi gua enggak protes karena ada sesuatu yang lunak terasa menempel. Setelah memarkikan motor kita langsung lari ke pantai, gua dan Dano hanya duduk-duduk di pasir melihat Sinta dengan Kanza yang sedang asik main-main air. Menjelang sore, kami beranjak meninggalkan pasir pantai menuju villa yang sudah Darno booking beberapa hari yang lalu. Saat pintu masuk ke villa mulai dibuka cerek sesegera mungkin kami masuk untuk menaruh barang-barang yang kita bawa. Gua nggak nyangka sama sekali kalau villa di pesisir pantai sebagus ini, bagi gua ruang tamunya cukup luas. Ada 2 kamar di sisi kiri, ada dapur dan sekaligus ada kamar mandinya. Awalnya gua pikir tempat penginapan di sini mengerikan tapi ternyata ini jauh dari perkiraan gua, di sini sangat nyaman ternyata. Setelah mandi gua dan Darno duduk di teras yang beralaskan anyaman bambu menambah kesan tradisional villa ini, dari sini kita bisa melihat pemandangan pantai secara langsung. Gua ambil 1 batang rokok dan menghisapnya. Hahaha. Hahaha. Cerek, pintu terbuka. Kanza dan Sinta keluar bersamaan lalu Kanza duduk di samping gua dengan Sinta duduk di samping Darno. Walau setiap hari Kanza terlihat cantik tapi sore ini dia begitu sangat cantik dengan kaos orange belang-belang dan celana pendek berwarna coklat yang ia kenakan, kami berpandangan saling melontarkan senyuman. Ikan bakar, cumi-cumi dan antek-anteknya jadi korban penjajahan gua dengan Kanza sore ini. Setelah dirasa cukup kenyang kita kembali lagi ke pasir pantai. Tujuan akhir sebuah kisah. Saat sore menjelang dan waktunya sang mentari untuk berada di ujung langit bercahaya kuning keemasan seakan memberitahukan kita kalau malam akan segera tiba, kami mengambil foto bersama untuk mengabadikannya cerek. Suasananya begitu ramai, gua hanya diam sambil duduk di pasir melihat Darno yang sedang lari-larian dengan Sinta sedangkan Kanza yang sedang menulis-nulis nama gua dengan nama dia di pasir dan gua tertawa ngakak saat ada gumpalan ombak yang datang menghapus nama itu tapi Kanza kembali menulisnya sampai beberapa kali. Kanza berjalan ke arah gua sambil senyum-senyum sendiri lalu duduk di samping gua. Kok kamu diam aja sih? Bentar lagi kita lulus loh. Kenapa emangnya kalau lulus? Lo mau ngelanjutin kemana, Za? Aku sih udah males ya belajar, terus lo abis lulus mau ngapain? Aku pengen jadi istri kamu, kata dia sambil tersenyum begitu manis, gua hanya membalas dengan senyuman. Kamu sendiri? Sekarang Kanza yang bertanya. Rencananya minggu depan gua mau buka warnet, semua udah siap tinggal pasang aja, aku kan nanya lulus sekolah Bobby bukan minggu depan. Gua mau belajar buka usaha sendiri dari sekarang. Di tengah obrolan seorang lelaki dan perempuan berjalan menghampiri kami, Bob, lo Bobby kan? Tanya lelaki itu. Iya, jawab gua singkat sambil mengingat-ingat siapa orang ini, karena terlihat enggak asing. Ini gua Dirli teman sekelas lo waktu SD yang paling ganteng, kata dia menjelaskan, otak selangkangan? Kampret. Kirain gua siapa, jawab gua spontan, setan. Mentang-mentang abis lulus SD gak pernah ketemu ampe gak kenal, protes dia, hahaha sorry, lo beda bener sekarang. Dulu item kok sekarang putih ya? Dulu gua item kan gara-gara main layangan melulu, cewek lo? Tanya dia sambil melirik Kanza di samping gua. Iya. Wah sekarang doyannya ama Jepun. Daripada lo main ama majikan, kata gua menyindir sambil melihat perempuan di samping Dirli. Setan, ini bini gua. Wah kapan merit? Emang lo gak lanjut sekolah? Baru sekitar 3 bulan sih, gua lulus SMP langsung gawe, oh pantesan, sing langgeng dah. Amin, cepet nyusul gua ya, pasti. Ya udah gua nyusul yang lain dulu ya kapan-kapan mampir ke rumah gua, oke. Lalu Dirli dan istrinya berjalan meninggalkan kami, Dirli adalah teman sekelas gua waktu sekolah dasar. Teman-teman menyebut dia Victor, otak selangkangan, cabul,
Dan sebutan laknat lainnya karena sejak kelas 4 SD kebiasaan dia koli di kelas tanpa mempedulikan guru yang sedang mengajar, bahkan gua pernah mergokin dia sedang menggauli anak kelas 5 SD saat kita duduk di bangku kelas 6 SD. Mungkin dia menikah karena kecelakaan jadi berhenti sekolah atau emang dia benar enggak melanjutkan, lagi-lagi gua berpikir negatif tentang orang lain. Menjelang malam semua orang berhamburan ke pantai hanya sekedar duduk-duduk atau main air malam-malam, menurut gua orang seperti ini punya nyawa cadangan karena bisa aja saat mereka bermain air di tempat yang gelap ada ombak besar yang menyeret mereka. Darno dengan Sinta entah kemana dari abis maghrib ngilang, enggak perlu gua khawatirkan karena udah ketebak mereka pasti lagi pakai villa untuk praktek biologi. Sedangkan gua dan Kanza lebih memilih untuk duduk-duduk di atas pasir melihat bintang-bintang dan kembang api yang berlomba-lomba menghiasi malam ini. Sekitar 1 jam sebelum pergantian tahun Darno dan Sinta datang, pakai helm gak? Sindir gua saat Darno baru dating. Darno meletakkan telunjuknya di bibir. Hahaha, gua dan Kanza menertawakan Darno dan Sinta yang terlihat malu-malu. Kami duduk-duduk menunggu malam pergantian tahun sambil bercanda. Gua berdiri mengajak Kanza berjalan meninggalkan Darno dan Sinta yang sedang asik bermesraan. Gua hentikan langkah kaki di tempat yang enggak terlalu jauh dari Darno, lalu gua pegang kedua tangan Kanza dan menatap matanya. Happy New Year, kata gua. Happy New Year, kap Kanza mencium pipi kiri. Gua tersenyum. Ih kamu emang gak adil ah, protes dia. Gak adil gimana? Cium keningnya mana? Pindah dia manja. Kap bukan kening yang gua cium, tapi bibirnya yang tipis dan terasa lembut. Entah berapa lama kami berciuman sampai gua melepaskannya dan Kanza tersenyum menatap gua. Aku pengen buru-buru nikah sama kamu Bob, dikira nikah kayak pacaran. Bukannya nikah ya tinggal ke penghulu aja. Emang gak mau dirayain? Hehe mau aku pengen pakai tenda warna pink sama warna putih, kata Kanza sambil senyum-senyum seperti sedang membayangkan. Nggak warna merah sama putih aja? Biar kita nikah bulan Agustus, itu emang bukan tenda tapi pakai bendera. Hahaha, gua ngakak melihat Kanza yang tadi senyum-senyum berubah seketika jadi manyun. Ah kamu emang ngerusak suasana aja, protes dia sambil memukul bahu kanan gua pelan, tahu gak kenapa gua pengen buka warnet? Nggak tahu kenapa coba kenapa? Gini-gini gua ngerti komputer, jadi gak perlu nyewa teknisi buat warnet, duitnya buat kuliah terus sisanya gua tabung buat entar ngelamar lo. Aku setuju kalau gitu buruan buka warnetnya, udah kebelet ya? Goda gua. Kok kamu tahu aku lagi pengen pipis? Heu tahu ah tahu. Kami kembali ke tempat Darno dan Sinta, mereka terlihat kaku saat kami baru datang. Sepertinya kehadiran gua mengganggu aksi gerilya Darno. Setelah ngobrol-ngobrol kami kembali ke villa. Darno dan Sinta masuk duluan ke dalam kamar sedangkan gua masih duduk-duduk di teras dengan Kanza. Setelah Kanza merasa ngantuk gua menemaninya tidur di kamar, sama seperti saat gua menemaninya di rumah. Gua bisa saja menggunakan kesempatan ini untuk berhubungan dengan Kanza tapi gua ingat, kedua orang tuanya mengizinkan dia berpacaran karena mereka percaya gua bisa menjaganya, jadi gua gak ingin merusak kepercayaan itu. Seandainya hubungan yang kita jalani sejauh ini adalah sebuah kisah, malam ini kita berdua telah menentukan halaman terakhir kisah tersebut. Bersambung.